Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya di sana tanpa terkecuali. Baik teman-teman, kalau kita kemarin telah mengikuti acara prarekonstruksi yang telah dilaksanakan oleh Polda Jabar, Jawa Barat atas sebuah kesaksian Danu. Danu mengungkapkan apa yang memang diketahuinya setelah kemudian ia menyerahkan diri. Kemudian apa yang telah diucapkannya adalah menjadi sebuah alat bukti sehingga kemudian akhirnya bisa dijadikan untuk penersangkaan atas 4 tersangka yang lainnya. Walaupun ketiga dari 4 tersangka tersebut memang menjadi tahanan rumah, walaupun memang wajib lapor ke Polda Jabar. Baik teman-teman, kemarin kita mengikuti sampai sore ya, mulai dari jam 7 pagi saya standby sampai sampai jam 5-an barangkali ya, teman-teman juga barangkali mengikuti di sana, dan luar biasa menguras energi sekali. Dan teman-teman juga barangkali di sana mantau terus dengan supernya, dengan semangatnya, walaupun teman-teman juga pastinya merasakan capek yang luar biasa. Tapi di luar itu, bahwa akan saya kemudian menyimpulkan dari 95 adegan yang jumlahnya itu akan saya sebutkan runtutannya atau sistematisasinya, dan kemudian setiap adegan saya mencoba untuk menyimpulkan ya teman-teman, atau bahasanya menghipotesakan lah kira-kira begitu ya teman-teman. Baik, yang pertama, bahwa adegan atau runtutan atau sistematisasi daripada prarekonstruksi adalah yang pertama, yaitu Pak Yosep itu menjemput Danu atau nyamperin Danu di tempat kerjaan Danu, di mana tempat kerjaan Danu adalah warnet. Artinya Danu memang seringkali nongkrong di situ. Dia menjaga warnet. Dia kemudian ketika ada suruhan ngeprint, ngetik dan sebagainya, itu juga ia kerjakan di warnet tersebut. Nah, itu adalah bagian atau kerjaan sampingan barangkali buat Danu ya, teman-teman. Nah, ternyata Pak Yosep itu menjemput Danu ke situ, teman-teman. Kemudian Pak Yosep menggunakan Scoopy-nya dan masuk ke dalam warnet tersebut. Karena kan ke warnet itu ada sebuah lorong sedikit ya teman-teman, dan itu juga sudah saya tayangkan di konten sebelum ini, bahwa ada lorong kemudian masuk dan di situ ada warnet sebelah kanan, dan Pak Yosep dalam reka adegan tersebut adalah masuk ya kan ke dalam. Lah terus kemudian Danu keluar berbarengan dengan Pak Yosep. Agak sempat ngobrol di luar dari warnet itu karena akan ada lorong. Nah, di depan persis jalan raya itu Danu dan Pak Yosep di situ ada sebuah komunikasi di situ. Akhirnya komunikasi itu terjalin dengan baik ya, romanya terlihat. Kemudian seorang Danu menyetujuinya, barangkali di situ diajak makan terlebih dahulu ya, karena ini belum panjang lebar juga ngobrolnya. Panjang lebarnya nanti di pecel lele. Nah, reka adegan yang pertama ini kemudian Danu menyetujui untuk makan di pecel lele, lalu kemudian Danu itu mengambil motor ke rumah dulu jalan kaki, karena Danu itu ke warnet jalan kaki ya teman-teman. Akhirnya Danu mengambil motor dulu ke rumahnya sendiri. Terus Danu keluar dan ngambil motor, lalu ke tempat warnet, depan warnet lagi ya teman-teman. Nah, di situ kemudian berbarengan antara tersangka Y dengan Danu, berbarengan beriringan menggunakan dua motor, antara Scoopy dan motor bebek ya. Nah, lalu kemudian mereka berdua berbarengan beriringan nyampe ke pecel lele tersebut, di mana pecel lele juga adalah pasar ya, persis di depan pasar. Jadi itu pasar itu keliling begini, dan di sini adalah tempat parkirnya, banyak juga mobil di situ, motor juga parkir di situ, dan di sini pasar semuanya. Dan di tengah-tengahnya ada pecel lele. Di situ kemudian tersangka D dan tersangka Y menjalin komunikasi dengan intens itu, bahwa kemudian pengakuan dari salah satu tersangka D juga menyatakan bahwa disitulah kemudian Pak Yosep mempunyai apa ya, keinginan, menyampaikan keinginannya
yaitu untuk memberi pelajaran. Poinnya adalah memberi pelajaran kepada istrinya. Itu ya teman-teman yang pertama. Akhirnya kemudian setelah dikomunikasikan, Danu disuruh bosnya, kemudian Danu juga nurut dan mau mengikutinya. Nah teman-teman, untuk adegan yang pertama-tama ini juga saya mencoba menghipotesakan bahwa di Jalan Cagak ini antara warnet dan Pecel Lele itu adalah pusat kota ya teman-teman, pusat kota Jalan Cagaknya. Seperti yang telah saya sampaikan ya teman-teman, masih ingat dalam sebuah konten, banyak konten barangkali terkait tentang CCTV itu. Yang saya cek itu, CCTV yang saya cek di sepanjang jalan Cagak tersebut atau kota Jalan Cagak tersebut, CCTV-nya di mana-mana. CCTV-nya di mana-mana teman-teman. Itu hampir 90% menggunakan CCTV. Karena di situ tokonya gede-gede ya. Sangat banyak CCTV-nya. Sehingga ini yang memungkinkan kemudian keduanya sebenarnya terdeteksi dengan mudah. Karena banyak yang mempunyai CCTV ya teman-teman. Nah, yang menjadi pertanyaan, karena ini adalah kota, sentral kota Jalan Cagaknya, dan terdiri banyak CCTV, ketika mereka berdua beriringan jalan antara warnet dengan Pecel Lele itu, banyak CCTV yang merekam itu. Akhirnya dugaan juga liar. Dugaan juga kemudian berkembang biak, teman-teman. Apakah dugaan itu yang pertama? Misalkan CCTV tersebut yang merekam mereka keduanya itu mencoba dikondisikan. Siapa yang mengkondisikan? Bisa jadi seperti dugaan yang berkembang bahwa ada seorang oknum yang mengkondisikan itu. Sebuah bukti nyata memang ternyata ada oknum yang diperiksa oleh Polda Jabar. Ya, 2 saat ini minimalnya. Lah kemudian ternyata teman-teman, ternyata yang kedua bisa memungkinkan bahwa yang mengkondisikan itu atau kenapa tidak terpublish CCTV tersebut adalah karena mereka merasa ketakutan. Ini adalah image yang kemudian berkembang terkait CCTV. Yang mana menurut teman-teman yang lebih dominan mendekati sebuah kebenaran? Apakah memang yang alasan yang pertama CCTV itu tidak terpublish, padahal CCTV-nya sangat banyak sepanjang jalan itu, adalah karena ketakutan yang punya CCTV tersebut sehingga tidak diekspos, tidak diberikan CCTV tersebut, atau memang sudah diberikan CCTV tersebut kepada pihak kepolisian, tetapi mungkin barangkali dugaan yang tersebar adalah ada oknum yang membersihkan. Ini yang kemudian yang berkembang beritanya teman-teman. Lalu selanjutnya, setelah dari Pecel Lele, Pak Yosep dengan Danu menjalin komunikasi yang sangat intens. Akhirnya Danu di situ kemudian menyetujui, dan setelah dari situ makan selesai, akhirnya berangkat ke TKP teman-teman. Ke TKP ternyata Pak Yosep itu masuk dari apa namanya, gerbang utama ya, atau jalan utama menuju TKP tersebut, kemudian memparkirkan motornya itu di samping Alphard tersebut ya teman-teman. Lalu kemudian Danu masuk atau parkir ke samping kanan atau samping kiri TKP ya teman-teman. Kebun itu masuk ke atas, Vega-nya itu set masuk ke atas dan parkir di situ. Dan Danu belum keluar saat itu, masih menjaga. Lalu kemudian Pak Yosep itu masuk, ketok-ketok pintu, dan yang lebih asiknya, luar biasanya, ternyata ketika Pak Yosep ketok-ketok pintu di dalam adegan, reka adegan tersebut, yang membukakan yaitu almarhumah Ibu Tuti teman-teman. Ya, ini dalam sebuah reka adegan prarekonstruksi. Pak Yosep ketok-ketok pintu. Akhirnya ternyata yang membukakan adalah almarhumah Ibu Tuti. Lalu kemudian Pak Yosep masuk sendirian. Nah, masih jaga-jaga Danu di luar ya teman-teman. Lah tidak lama kemudian ada 2 orang anak tiri di situ, yaitu juga tersangka AA dan AP ya dikatakan, atau tersangka Arigi atau Abi tersebut kita tahu ya, itu berjalan dari arah Cijengkol ya teman-teman, dan jalan kaki luar biasa teman-teman. Akhirnya kita cari juga informasi, dan karena ini rekanya adalah di akhir
saya juga kan bertanya-tanya parkirnya di mana, kok jalan kaki berdua orang itu ya kan. Nah, di akhir kemudian ada sebuah runtutan, tapi adegannya terakhir memang. Nah, ternyata parkirnya itu ada SMA Jalan Cagak, pertigaan jalan yang menuju ke Bunihayu, tapi persis jalannya di sini ada Canon. Ada fotokopian di situ ya, teman-teman. Nah, ternyata parkirnya itu di samping jalan di luar. Ya, teman-teman. Artinya, teman-teman, bahwa ternyata parkirnya di samping jalan tersebut, mereka tersangka AA dan AP itu berjalan kaki menuju ke TKP. Ya, menuju ke TKP, masuk ke TKP, lalu kemudian masuk ruangan tamu, welcome atau dibukakan pintunya oleh Pak Yosep sendiri. Nah, kemudian masuk terlebih dahulu. Lah, lalu posisinya masih jaga-jaga di luar nih. Tidak lama kemudian tersangka AA dan AP itu keluar nemuin Danu yang memantau itu. Nah, setelah barangkali ada sebuah komunikasi dengan Danu, antara Danu, Arigi, dan AB tersebut di pojok ya, di kebun tersebut, akhirnya kemudian mereka bertiga masuk tuh ke dalam. Entah apa ini maksudnya, adalah misalkan apakah Danu mulai di sini disuruh oleh tersangka Y untuk mengambilkan golok atau apa ya, teman-teman, kita tidak tahu karena memang ada sebuah prarekonstruksi itu memang terjadi di dalam ruang tamu atau di kamar tersebut. Nah, memang kita tidak bisa mendeteksi itu karena kita memang hanya bisa merekod itu adalah dari seberang jalan, dan kalaupun agak dekat kameranya itu udah di zoom semaksimal mungkin dari HP-nya, dan HP-nya pun sangat panas ya teman-teman, karena sangat panas terik mataharinya luar biasa. Bahkan habis terik matahari itu dihujani sekaligus dong, aduh, badan kita ternyata jadi lemas. Lemas karena apa? Kehujanan basah kuyup teman-teman. Kamera aja kita amanin pakai ada yang bawa payung, rebutan tempat dan sebagainya. Baik itu teman-teman. Lalu kemudian reka adegan selanjutnya, mereka berempat ada di dalam. Ya, setelah mereka ada di dalam, kemudian barangkali di situ ada sebuah pembantaian, atau barangkali di situ ada sebuah komunikasi terlebih dahulu ketika Yosep masuk sendirian ya teman-teman. Lalu kemudian setelah masuk semua, barangkali di situ juga ada sebuah eksekusi, proses eksekusi ya teman-teman. Nah, dari situ kemudian informasi yang kita tunggu-tunggu kemarin juga, bahwa kok seakan tidak terlihat sih tersangka M tersebut ya, tersangka Mimin itu kok tidak terlihat. Ternyata setelah kita tanyakan, dan ini juga ada di dalam sebuah video live saya, langsung kepada Direktur Reskrimumnya ya teman-teman. Lah, bagaimana ketika Pak, saya bilang tersangka M ini, apakah malam itu juga hadir? Nah, karena kita kan standby di depan dan tidak melihat daripada memang tersangka M itu masuk ya. Ternyata teman-teman, tersangka M itu Danu tidak mengetahui karena sudah di dalam sudah di dalam kan. Nah, Danu tidak mengetahui apa tersangka M itu datang dari mana, sehingga ini tidak masuk dalam reka adegan masuknya dari mana. Tetapi Danu mengetahui tersangka M itu ada di dalam. Nah, maka kemudian reka adegan itu yang Danu ketahui adalah di dalamnya saja. Nah, kemudian ternyata saya tanya, jam berapa sih tersangka M itu datang? Ternyata tengah malam. Ya, antara jam 1-an lah kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sana kemudian banyak reka adegan yang memang tidak terlihat kasat mata oleh kita karena di dalam, karena kita terhalang oleh garis polisi, bahkan kita juga di seberang jalan bisa memotret atau memvideokannya ya, teman-teman. Lalu kemudian setelah itu juga reka adegan selanjutnya yaitu eksekusi. Nah, eksekusi sudah selesai. Lalu reka adegan selanjutnya adalah Pak Yosep keluar. Keluar yaitu membukakan pintu Alphard ya, dari sisi pintu kanan supir itu ya teman-teman. Dan di situ ngebuka dan dibuka terus gini. Dan setelah itu entah apa yang dipikirkannya ya setelah ngebuka itu. Barangkali ini sudah terjadi eksekusi tersebut ya. Lalu kemudian Pak Yosep masuk lagi, dan akhirnya seseorang Arigi keluar ya. Tersangka AA ini keluar, dan ternyata yang selama ini kita butuh jawaban yang pasti bahwa siapa sih yang supir Alphard itu. Supir Alphard itu siapa teman-teman? Ternyata yaitu tersangka AA. Akhirnya AA itu keluar dan
mencoba mendrive, menyupir daripada parkir ya teman-teman, parkir mobil Alphard itu sendirian. Nah akhirnya tersangka AA itu memparkirkan mobil persis seperti yang kita tahu, kondisi setelah parkirnya adalah ban satunya naik kepada itu. Yang kemudian diimajinkan bahwa kenapa itu adalah parkirnya agak naik ban satunya, ada yang kemudian menganggapnya adalah sebuah kesengajaan karena memang untuk menutupi arahnya jenazah ketika diseret dari belakang. Yang kedua juga ada yang mengasumsikan bahwa memang ternyata tersangka tersebut belum ahli dalam memparkir, sehingga karena kurang ahli akhirnya agak belok-belok, barangkali seperti itu. Baik, itu. Lalu kemudian setelah memparkir itu selesai, tersangka AA keluar dan masuk ke ruang tamu lagi, rumah TKP lagi, dan ternyata dari situ keluar lagi reka adegan itu dari belakang teman-teman, yaitu menyeret almarhumah Ibu Tuti. Ini setelah dimandikan ya teman-teman, setelah dimandikan, dan ini juga setelah kedatangan lama di dalam, yaitu tersangka M tersebut ya, karena datangnya kan sekitar jam 1-an itu. Nah akhirnya kemudian di situ yang menyeret itu ada tersangka Y, tersangka AA, tersangka AP, dan tersangka D juga ikut membantu ya. Diseret dari belakang dan berempat itu memasukkan ke dalam bagasi Alphard terlebih dahulu. Nah, setelah selesai masuk, kemudian bagasi masih dibuka ya teman-teman ya. Kemudian mereka itu yang 2 orang, AA dan AP itu masuk ke rumah TKP lagi, dan Danu nungguin di luar lagi ya. Nah, Danu nungguin di luar lagi, kemudian ternyata tidak lama tersangka ya keluar dari pintu depan dan membawa jenazah, guys. Luar biasa, membawa jenazah Amel. Ini yang saya bayangkan dan saya prediksi bahwa di awal siapa lagi ya yang membawa atau menggendong Amel, memandikan Amel seorang anak, kalau bukan dari yang terdekat dan orang yang dikenal dekat. Nah, nggak mungkin, karena ini adalah bentuk penyesalan terakhir. Kemudian ternyata kita lihat bersama, kita tonton semua ya, seluruh warga negara Indonesia itu menonton. Ternyata tersangka Y menggendong sendirian, guys, sendirian, dan keluar hebatnya dari pintu depan menuju. Artinya memang ini masih malam hari, bukan maghiin ya, bukan, ini masih di atas jam 4 lah ya, masih di jam 4. Lalu menggendong sendirian, dan Danu masih jaga di belakang Alphard. Kemudian dibantu Danu masuk ke atau numpang di atas jenazah Ibu Tuti tersebut ya teman-teman. Ini berarti masih malam ya teman-teman, bahwa ketika ada sebuah image asumsi bahwa maghiin baru selesai, itu sebenarnya tidak, karena ini ternyata sebenarnya masih malam. Setelah itu kemudian baru tuh jadi dimasukkan terlebih dahulu, dan Alphard semua aman nih, jasad aman, sudah dibersihkan DNA dan jejaknya, lalu kemudian semua masuk di dalam. Baru mereka itu kerja keras membersihkan semua jejak dan DNA-nya. Tapi yang perlu kita tahu juga bahwa dalam proses pembersihan TKP tersebut dari jejak dan DNA, apakah mungkin hanya mereka saja yang bisa membersihkan? Apakah mereka memang sudah tahu bagaimana cara membersihkannya? Jujur, saya sendiri belum tahu. Barangkali teman-teman juga belum tahu bagaimana cara membersihkannya. Apakah hanya dengan air saja? Apakah harus dengan Baiklin? Apakah harus dengan deterjen yang lain, lalu kemudian menjadi bersih seketika? Apakah hanya itu saja? Sehingga ini yang kemudian menimbulkan sebuah asumsi dan dugaan ada sebuah perintah atau diberikan suatu cara oleh oknum. Ini adalah dugaan yang berkembang, barangkali diberitahukan oleh oknum bahwa begini loh cara kemudian menghilangkan jejak dan DNA dari pelaku tersebut ya. Apakah kita juga terfikirkan dari semua, misal ketika eksekusi cipratan darahnya kemana-mana ya, kemudian ketika di dalam pastinya karena ada 5 orang tersebut ya teman-teman, pastinya ada
yang menyentuh ini, menyentuh itu, menyentuh ini, dan tidak tahu. Nah, artinya setelah Alphard itu ternyata bukan magiin naruh jenazah itu, tapi malam hari yang kemudian setelah beres di dalam Alphard itu mereka benar-benar kerja keras membersihkan TKP itu. Ya, teman-teman. Dan itu sampai pagi, yaitu membersihkan TKP, membersihkan jejak-jejak. Salah satunya Danu, yaitu disuruh untuk membersihkan, nyiram-nyiram lantai itu dan membersihkan lantai itu. Yang lainnya barangkali membersihkan, barangkali di situ juga diskusi bagaimana cara membersihkannya. Kamu menyentuh apa saja, kamu juga sama ngapain aja, apa yang kamu sentuh semua dibersihkan, apa yang kamu semua di handle. Nah, yang menjadi asumsi liarnya adalah tadi dikatakan, apakah mungkin hanya mereka saja berlima, ya? Apakah mungkin berlima saja bisa membersihkan sebersih dan sejernih itu? Apakah memang dugaan yang seperti kita kira bahwa ada seorang intelektual tinggi yang memang turut membantu bagaimana cara membersihkan TKP yang bersih dan jernih tanpa jejak siapapun? Setelah itu, adegan berikutnya setelah bersih TKP dan menjelang pagi ya teman-teman, kemudian Danu keluar terlebih dahulu dan nyamperin motornya dan pulang ya teman-teman. Lalu diikuti kemudian pulang tersangka AA dan AP jalan kaki keluar dan mengambil motor yang berdekatan dengan Aerox itu ya, Canon itu ya, fotokopi itu ya teman-teman. Nah, itu masih ada tersangka Y dan M di dalam teman-teman. Nah, itu tidak ada reka adegan selanjutnya karena memang Dan sudah pulang dan tidak mengetahui apa yang telah dilakukan Y dan M tersebut di dalam berdua tersebut ya. Begitulah teman-teman, adalah sebuah kesimpulan reka adegan. Apakah di sini kemudian banyak sebuah dugaan-dugaan yang akan menimbulkan juga persepsi-persepsi yang terkadang tidak masuk akal. Dan di sini juga alhamdulillah banyak hal-hal yang memang yang sampai sekarang kita masih bingung, yang sampai sekarang kita masih belum terjawab, skeptisisme, keraguan kita itu belum terjawab, tapi kemarin kita telah melihat langsung secara live, secara kasat mata, dan terjawab ternyata. Yang pada akhirnya kita selalu berharap dan berharap kepada Polda Jabar, bongkar habis. Ini adalah sebuah pengakuan yang telah dibongkar oleh tersangka D tersebut, yang kemudian dibuktikan, kemudian dikombinasikan berdasarkan fakta, bukti, petunjuk, dan sebagainya oleh pihak Polda Jabar, dan akhirnya disesuaikan antara keterangan Danu dengan bukti-bukti atau petunjuk-petunjuk yang lain, yang akhirnya kemudian bisa dijadikan sebuah prarekonstruksi ya. Nah, prarekonstruksi ini adalah apa yang telah dibuka oleh Danu dan dikombinasikan dengan fakta-fakta yang telah digali oleh Polda Jabar, sehingga yang kemarin itu adalah hasil sebuah kesimpulan combining antara keterangan Danu dan hal-hal yang telah digali, baik petunjuk, barang bukti, alat bukti, dan sebagainya oleh Polda Jabar. Baik teman-teman, ini adalah permulaan. Nanti akan juga dilaksanakan rekonstruksi yang sebenarnya. Rekonstruksi yang sebenarnya nanti itu adalah akan menghadirkan semua tersangka ya teman-teman. Bukan hanya D, tapi Y, M, AA, dan AP juga. Atau bahkan ada tersangka yang lain yang saat ini menjadi saksi, tetapi akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka, dan mereka juga ikut adalah bagian daripada gerombolan para pelaku dan dalang tersebut. Mudah-mudahan harapan kita terhadap Polda Jabar, bravo Polda Jabar, bongkar habis dan tuntas ini, sehingga tidak ada satupun yang tersisa, demi keadilan kedua almarhumah dan kebenaran tegaknya hukum kita, negara Indonesia adalah menjadi pelajaran ini sebagai bukti di dalam kasus Subang, apakah hukum Indonesia itu ditegakkan dengan benar atau tidak. Buktikan, harapan kita semua, buktikan bahwa kasus ini terbongkar sampai kepada akar-akarnya. Terima kasih. Semangat. Salam netizen. Wassalamualaikum